Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya hormati, pada kali ini kita akan mendiskusikan mengenai ekonomi politik Pancasila. Materi ini berkaitan dengan mata kuliah ekonomi, politik, dan pembangunan. Beberapa waktu lalu kita sudah mendiskusikan apa itu ekonomi politik sosialisme. Kemudian kita juga sudah membahas ekonomi politik kapitalisme. Termasuk kita juga telah mendiskusikan dan membahas bersama ekonomi politik campuran antara sosialisme dan kapitalisme. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan ekonomi politik Pancasila. Materi ini memang khas berkaitan dengan ekonomi, politik, dan pembangunan di Indonesia. Namun sesungguhnya meskipun dia merupakan materi yang banyak dikaji oleh ahli, baik itu ahli di Indonesia maupun ahli di luar negeri yang memiliki fokus dan perhatian terhadap persoalan-persoalan Indonesia, namun sesungguhnya ekonomi politik Pancasila ini tidak lepas dari juga pemikiran-pemikiran yang ada kaitannya dengan ekonomi politik sosialisme dan ekonomi politik kapitalisme. Sehingga meskipun telah dirumuskan dalam kajian yang berpisah oleh banyak ahli, ekonomi politik Pancasila di Indonesia itu juga tidak bisa dilepaskan dari adanya pengaruh maupun adanya pertukaran pemikiran dan diskursus antara pemikiran ekonomi politik sosialisme dan ekonomi politik kapitalisme. Begitu pula dengan ekonomi politik Islam, karena banyak ahli-ahli atau para pendahulu termasuk the founding father bangsa Indonesia menyerap banyak sekali sistem dari sistem ekonomi politik yang selama ini telah ada atau telah dianggap menjadi pikiran mainstream, termasuk ekonomi politik Islam. Karena itu ada beberapa tokoh Islam, termasuk tokoh-tokoh yang berasal dari Syarikat Islam seperti Cokro Aminoto, kemudian tokoh-tokoh lain juga, misalnya menyebut pendekatan ekonomi politik di Indonesia itu dengan sosialisme Islam, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pendapat-pendapat para tokoh itu tadi diramu dan didiskusikan oleh banyak para ahli untuk memotret sesungguhnya ekonomi politik Indonesia yang dikenal dengan sebutan ekonomi politik Pancasila itu coraknya sangat beragam tergantung kepada pemikiran tokoh yang melatar belakanginya. Salah satunya misalnya apa yang ditulis oleh Dawam Raharjo yang menjelaskan pembangunan ekonomi dan politik di Indonesia pada saat pasca kemerdekaan di awal-awal Indonesia telah meraih kemerdekaan dan kedaulatan dari penjajahan Jepang dan Belanda. Nah, saudara-saudara, Daham Raharjo dalam buku Nasionalisme, Sosialisme, dan Pragmatisme itu mengulas banyak sekali pikiran-pikiran tokoh Indonesia yang diantara pikiran tokoh-tokoh Islam dan nasionalis itu merefleksikan pikiran mengenai ekonomi politik Pancasila. Itu satu contoh di antara banyak contoh-contoh lain yang direfleksikan oleh Dawam Raharjo, memotret pikiran-pikiran misalnya pikiran Muhammad Hatta, pikiran Soekarno, kemudian pikiran Safruddin Perwira Negara, pikiran Muhammad Natsir, pikiran tokoh-tokoh yang lain seperti Nijoyo Nitisastro, kemudian tokoh-tokoh lain Sujoto Hadiwinoto dan seterusnya sebagai tokoh PNI. Dan di antara banyak persimpangan dan perbedaan pikiran-pikiran tokoh itu mengenai ekonomi politik Indonesia dan ekonomi politik Pancasila, sesungguhnya ada titik temu di antara mereka yang itu tidak bisa dinafikan. Salah satunya adalah ekonomi politik Pancasila itu
berbasiskan kepada kemerdekaan dan kedaulatan yang disebutkan dengan kemandirian. Nah, inilah yang sesungguhnya menjadi ciri khas atau ciri utama dari ekonomi politik Pancasila, yaitu kemandirian yang oleh Soekarno disebut dengan berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Dan semangat ini kemudian memang menjadi semangat yang senantiasa digelorakan dan disosialisasikan, dikampanyekan, dinarasikan oleh Soekarno pada saat awal-awal kemerdekaan, bahwa sesungguhnya penjajahan itu masih belum berakhir. Imperialisme di Indonesia itu masih belum berakhir, meskipun dalam bentuk imperialisme atau penjajahan dalam bentuk kekuatan bersenjata sudah mampu dihilangkan, tetapi imperialisme dalam bentuk kekuatan ekonomi dan politik masih tetap terlihat jejaknya di Indonesia. Itulah yang kemudian dicoba untuk dikampanyekan oleh Soekarno kepada seluruh bangsa Indonesia dan kepada dunia, bahwa Indonesia masih menghadapi revolusi pasca kemerdekaan. Nah, itulah yang menjadi pikiran Soekarno, yang sebetulnya Hatta agak lebih berbeda di dalam memandang persoalan ini, bahwa revolusi sudah selesai. Sekarang yang perlu diperhatikan sesungguhnya dari bangsa Indonesia setelah Indonesia merdeka itu adalah bagaimana menciptakan kemajuan di bidang ekonomi. Itulah yang menjadi salah satu perbedaan antara pikiran Soekarno dan Hatta pada saat mereka memiliki perspektif dalam ekonomi politik Pancasila. Jika Soekarno misalnya menolak campur tangan pihak luar dan ingin menasionalisasi perusahaan-perusahaan yang selama ini dimiliki oleh Belanda dan telah ditinggalkan, Hatta memiliki pendapat yang lain dalam konteks ini. Hatta ingin supaya nasionalisasi itu tidak dilakukan karena memang biayanya cukup besar dan sebagian perusahaan-perusahaan itu menanggung hutang. Sementara pikiran kedua antara perbedaan Soekarno dan Hatta di dalam ekonomi politik Indonesia atau yang dikenal dengan ekonomi politik rumusan Pancasila pada saat itu adalah pikiran Soekarno yang tidak menerima sama sekali modal asing. Sementara Hatta berpandangan bahwa Indonesia membutuhkan modal yang besar, tidak hanya modal dalam negeri. Karena pada saat itu Indonesia baru merdeka, sementara kerusakan sumber daya alam dan kerusakan ekonomi terjadi di mana-mana, maka Indonesia tidak bisa mandiri dalam membangun perekonomiannya, sehingga tetap membutuhkan investasi asing. Dua pikiran di antara tokoh-tokoh proklamator ini, di antara dua tokoh proklamator Indonesia ini dan tokoh-tokoh lain juga memiliki perbedaan di antara banyak persamaan-persamaan. Nah, saudara-saudara, kita akan memfokuskan diskusi kita kepada apa yang sesungguhnya dimaksud dengan ekonomi politik Pancasila yang memiliki banyak tafsiran dan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli maupun oleh para tokoh the founding father bangsa kita di masa lalu. Sesungguhnya penyebutan Pancasila itu tidak berdiri sendiri, dia ada di dalam preambel atau pembukaan Undang-Undang Dasar yang disebutkan bahwa Indonesia sudah tiba di pintu gerbang kemerdekaan dengan selamat, sentosa, dan seterusnya, seperti yang disebutkan itu. Maka tujuan kemerdekaan itu ialah untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi Pancasila itu include atau ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang di sana menyebutkan adanya ketuhanan yang Maha Esa, kemudian adanya keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian adanya persatuan Indonesia, kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nah, sesungguhnya ekonomi politik Pancasila itu memang inherent di dalam dasar pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, sehingga posisi ekonomi politik Pancasila ini dalam kajian historis atau dalam kajian sejarah itu sangat kuat karena Undang-Undang Dasar memang pernah dilakukan semacam perubahan, semacam revisi terhadap Undang-Undang Dasar, terlebih lagi kepada undang-undang yang dibuat oleh pemerintah bersama DPR. Tetapi yang tidak pernah berubah itu adalah pembukaan dari Undang-Undang Dasar. Karena itu Pancasila sesungguhnya itu tidak akan pernah mengalami perubahan karena dia ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasarnya sendiri tidak pernah berubah, sehingga Pancasila yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu juga tidak pernah berubah. Karena itu menjadi relevan untuk kita kaji bersama saudara-saudara apa saja poin-poin pemikiran dan sistem dari ekonomi politik Pancasila yang menjadi kekhasan bagi Indonesia. Nah, sebelum kita mendiskusikan terlebih jauh, marilah kita pelajari masing-masing poin-poin atau butir-butir yang ada di dalam Pancasila itu sendiri, yang itu bisa menjadi nafas, kemudian dia bisa menjadi spirit, bahkan dia bisa menjadi sistem dari ekonomi politik yang dianut di Indonesia. Pertama adalah ekonomi politik Pancasila itu menganut kepada ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga di dalam ekonomi politik Pancasila itu ada nilai-nilai ketuhanan. Nilai-nilai ketuhanan itu adalah nilai-nilai spiritualitas. Nilai-nilai spiritualitas itu sesungguhnya ada pada setiap agama yang ada di Indonesia. Karena spiritualitas itu sesungguhnya juga inherent dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Bahwa manusia yang bertuhan itu adalah menjunjung tinggi kejujuran, menjunjung tinggi moralitas. Nah, ekonomi dan politik atau ekonomi politik pembangunan Pancasila itu adalah ekonomi politik yang menjunjung pada nilai-nilai kejujuran dan moralitas di dalam praktiknya, sehingga tidak boleh ada namanya tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai kejujuran dan moralitas di dalam kehidupan ekonomi dan politik Pancasila. Itulah yang mencoba untuk dirumuskan oleh para pendiri bangsa di dalam praktik mereka memimpin bangsa ini. Mau dibuat konsep seperti apa sesungguhnya ekonomi politik yang berdasarkan kepada ketuhanan itu. Makanya Haji Umar Said Cokro Aminoto salah satunya adalah ingin supaya ekonomi politik Indonesia itu memiliki corak misalnya sosialisme Islam yang pada satu sisi memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan sosial masyarakat, tetapi juga berdasarkan kepada nilai-nilai Islam yang telah diajarkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya ekonomi dan politik Pancasila itu menjunjung tinggi kemanusiaan atau humanistik, nilai-nilai yang katanya orang Jawa itu mengewongke gitu, memanusiakan manusia. Tidak menganggap manusia itu bagian dari mesin produksi, tapi menganggap manusia sebagai manusia yang memiliki peradaban yang tinggi, memiliki nilai-nilai kesopanan, memiliki nilai-nilai keagungan yang harus ditegakkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik itu dalam kehidupan ekonomi dan politik. Nah, nilai-nilai kemanusiaan itu adalah nilai yang berasaskan kepada keadilan. Keadilan itu adalah di mana setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dalam hukum itu disebut namanya dengan equality before the law gitu. Jadi
kemanusiaan yang sudah dinilai tadi itu apa pada pandangan bahwa orang itu dilihat sebagai manusia, tidak dilihat sebagai mesin produksi atau mesin politik, tetapi dia adalah manusia dengan nilai-nilai kemanusiaannya itu harus diperlakukan berdasarkan nilai-nilai keadilan, di mana ada kesetaraan dalam nilai-nilai keadilan itu. Ada kesamaan di muka hukum, ada kewajiban untuk taat kepada hukum oleh siapapun selama dia menjadi bagian dari rakyat dan bangsa Indonesia. Nah, kemanusiaan yang adil tidak hanya adil sesungguhnya. Kemanusiaan yang ada di dalam Pancasila itu juga menjunjung keadaban. Dia sesuatu yang beradab. Nah, adab ini sesungguhnya kalau kita perhatikan, itu berada di atas keadilan. Jika keadilan itu memposisikan orang sama di depan hukum, tetapi sesungguhnya peradaban atau keadaban itu adalah nilai-nilai filosofis yang sesungguhnya berada di atas persoalan hukum atau keadilan. Tidak semua hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, hubungan kemanusiaan itu ada diatur di dalam hukum. Nah, yang tidak diatur di dalam hukum itu mestinya diukur menjadi sesuatu yang beradab. Apakah secara adab dia kira-kira kalau tidak diukur, kalau tidak diatur oleh hukum, dia itu menyalahi adab atau tidak? Kalau dia menyalahi adab, maka harus disesuaikan dengan adabnya. Dan kalau dia tidak menyalahi dengan adabnya dan tidak bertentangan dengan hukum, perlu dilanjutkan. Salah satu yang menjadi catatan saya adalah bahwa para pejabat negara misalnya seringkali meskipun itu secara hukum tidak disebutkan misalnya untuk dilarang melakukan hal itu, tetapi secara keadaban itu melanggar nilai-nilai keadaban. Seringkali ada anggota DPR yang menjadi ketua partai itu mengomentari kasus tertentu misalnya yang berkaitan dengan persoalan partai politiknya, dia berkomentar di gedung parlemen. Padahal pada saat itu dia adalah statusnya sebagai anggota parlemen, bukan ketua partai, tetapi dia menggunakan tempat dan waktu di parlemen untuk berbicara mengenai persoalan partai politiknya. Itulah salah satu nilai keadaban yang menurut saya perlu dikembalikan kepada fungsi-fungsi keadabannya. Pada tahun 2019 yang lalu misalnya ramai diberitakan mengenai rekrutmen calon wakil presiden oleh calon presiden waktu itu yang juga menjadi presiden, dan calon presiden yang saat itu memiliki staf yang banyak itu kemudian berkomunikasi di Istana Negara untuk proses pencalonan salah seorang calon wakil presiden, dan itu dilakukan di Istana Negara. Padahal statusnya adalah sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, inilah maksud saya nilai-nilai keadaban yang mestinya itu dikembalikan kepada porsi yang sebetulnya, bahwa ketika pejabat negara itu berada pada posisi menjalankan tugas-tugas negara, itu jangan sampai dicampur dengan tugas-tugas politiknya, baik dia sebagai ketua partai politik, sebagai kader partai politik, maupun sebagai anggota kader partai politik. Jadi itulah kehidupan politik yang menurut saya perlu diselaraskan dengan nafas Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Nah, yang berikutnya saudara-saudara itu adalah persatuan Indonesia. Indonesia terdiri dari beragam suku, beragam agama, beragam bahasa, beragam latar belakang budaya, dan seterusnya. Sehingga inilah yang menjadi salah satu kekuatan Indonesia dan telah terbukti menjadi kekuatan yang diakui dunia. Indonesia yang sangat heterogen ini menjadi satu kekuatan, baik itu kekuatan ekonomi maupun kekuatan politik, yang senantiasa menjunjung tinggi yang namanya persatuan. Di antara banyak perbedaan-perbedaan itu sesungguhnya orang-orang yang berbeda di Indonesia itu baik berbeda agama, suku, bahasa, budaya, warna kulit,
dan seterusnya itu memiliki satu persamaan, yaitu sesama bangsa Indonesia. Amartya Sen, salah satu ahli yang banyak berbicara mengenai identitas dan keragaman, itu mengatakan bahwa ketika suatu entitas, suatu komunitas, suatu bangsa, suatu masyarakat itu merasa memiliki identitas tunggal, yang identitas itu merasa menjadi pembeda antara satu identitas dengan identitas yang lain, maka itu akan menimbulkan benih-benih perpecahan dan benih-benih konflik. Bahkan kemudian menumbuhkan benih-benih kekerasan di dalam kehidupan masyarakat. Nah, orang yang merasa berbeda secara suku, secara bahasa, secara agama, dan seterusnya itu mestinya memiliki satu perasaan yang memiliki identitas yang satu. Nah, kesamaan identitas itulah yang akan membuat berkurangnya kekerasan, berkurangnya konflik, berkurangnya tindak kejahatan, dan lain sebagainya. Nah, menurut saya, identitas kita sebagai Indonesia inilah yang akan menyatukan kita dan akan menguatkan kita di dalam membangun perekonomian dan di dalam membangun politik Indonesia yang sudah disepakati sebagai Pancasila itu tadi, gitu. Jadi perbedaan banyak identitas itu kemudian disatukan oleh satu identitas yang bernama Indonesia. Itulah yang kira-kira relevan dengan apa yang disampaikan oleh Amartya Sen, bahwa perasaan untuk berbeda identitas itu akan terkikis oleh satu identitas yang sama, dan itulah yang akan mengurangi terjadinya konflik dan kekerasan di dalam kehidupan sosial masyarakat. Dan itulah yang ingin dicapai oleh ekonomi politik Pancasila, bahwa benar kita berbeda, tapi jangan mengutamakan perasaan berbeda itu, tapi utamakanlah perasaan adanya kesatuan dan kesamaan di antara sesama anak bangsa Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bahwasanya di dalam menyelenggarakan perekonomian dan politik yang menjunjung tinggi asas dan nilai-nilai kerakyatan itu tentu saja dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan itu adalah hampir sama sesungguhnya dengan nilai-nilai keadaban. Hikmah dan kebijaksanaan itu adalah nilai-nilai kebijaksanaan yang akan menuntun proses kehidupan politik kerakyatan itu. Sehingga orang yang memiliki hikmat di dalam dirinya dan bijaksana dalam tindak tanduknya, itu sesungguhnya adalah makna yang sangat tinggi, karena itu dimiliki oleh para filosof. Para filosof itu adalah orang yang cinta kepada kebijaksanaan, filosofia. Jadi filosofia itu adalah orang yang mencintai kebijaksanaan. Nah, artinya dalam menjalankan ekonomi politik Pancasila itu adalah ekonomi politik yang dijalankan pada nilai-nilai filosofis yang menjunjung tinggi kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu kemudian direfleksikan dalam bentuk permusyawaratan. Adanya proses musyawarah, adanya proses saling berdialog, adanya proses berbincang, berbicara, dan seterusnya, mendiskusikan sesuatu yang berbeda dari kehidupan politik dan ekonomi. Dalam permusyawaratan dan dalam perbincangan itu muncullah banyak ide yang saling memberi dan saling menerima, yang disebut namanya dengan take and give atau give and take. Nah, Al-Quran sendiri itu mengajarkan nilai-nilai musyawarah. Jadi apa yang dikandung di dalam Pancasila, di dalam sila keempat ini sesungguhnya memiliki spirit yang sama dengan spirit yang ada di dalam Al-Quran. Wa amruhum syura bainahum. Dan bermusyawarahlah kalian dengan mereka, dan bermusyawarahlah di antara mereka, di antara urusan-urusan mereka. Nah,
karena permusyawaratan itu tidak bisa memang memuaskan seluruh kepentingan dan seluruh pihak, maka adanya perwakilan di dalam melaksanakan keputusan yang dihasilkan oleh musyawarah itu menjadi satu kepastian. Nah, saudara-saudara, pada sila yang kelima itu adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil dari permusyawaratan yang direfleksikan dalam bentuk perwakilan itu harus mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan mampu mewujudkan keadilan bagi segelintir orang, tidak keadilan bagi orang-orang kaya, tidak keadilan bagi orang-orang berpunya jabatan dan berpunya uang, tetapi keadilan yang bersifat sosial, artinya untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi sesungguhnya seluruh sila yang ada di dalam Pancasila, di dalam refleksi ekonomi dan politik Pancasila itu memiliki kaitan satu dengan yang lain. Nilai-nilai ketuhanan itu merefleksikan nilai-nilai kemanusiaan, karena nilai ketuhanan itu tidak hanya berhenti di langit, tetapi juga dia turun ke bumi, menampakkan dirinya mengejawanta dalam kehidupan manusia yang adil dan beradab. Orang yang adil dan beradab itu senantiasa mengutamakan persatuan dan kesatuan. Kesatuan itu adalah nilai-nilai yang diikat oleh kerakyatan, karena mayoritas kita ini adalah terdiri dari rakyat, maka rakyat itu dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan untuk mendapatkan apa yang diperbincangkan di dalam permusyawaratan dan kemudian diwujudkan dalam perwakilan-perwakilan. Nah, perwakilan-perwakilan inilah kemudian yang mewujudkan di dalam kehidupan nyata dalam bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan keadilan bagi segelintir orang yang memiliki kepentingan baik ekonomi dan politik. Nah, saudara-saudara, inilah yang ingin kita jelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan ekonomi politik Pancasila itu. Nah, pertama, ekonomi politik Pancasila itu memiliki ciri-ciri berdikari seperti yang saya singgung di awal. Dia menunjukkan kemandirian suatu komunitas, suatu bangsa, dia tidak tergantung kepada bangsa lain. Karena itu upaya yang dilakukan oleh para pendiri bangsa di awal-awal kemerdekaan itu adalah bagaimana supaya secara ekonomi dan politik Indonesia itu bisa mandiri, supaya berdikari. Ada semangat kemandirian, meskipun mungkin belum seluruh sisi kehidupan dari perekonomian dan perpolitikan itu bisa tercipta secara total, tetapi upaya untuk menciptakan kemandirian tidak tergantung kepada bangsa lain itu senantiasa terus dilakukan, dan arahnya itu kemudian menjadi jelas baik untuk pangan, industri, kemudian teknologi dan seterusnya. Nah, kemandirian itu, saudara-saudara, itu tidak bisa bisa diciptakan dengan adanya misalnya egosentris, ego kelompok, misalnya keinginan untuk mendominasi satu kelompok di antara kelompok yang lain. Kemandirian itu hanya akan bisa dicapai dengan yang namanya adanya gotong royong, kerjasama di antara seluruh elemen bangsa. Sekuat apapun satu kelompok untuk membangun bangsa, dia tidak akan bisa membangun bangsa itu, apalagi membuat bangsa itu menjadi mandiri dan tidak tergantung kepada bangsa lain. Sehingga dibutuhkanlah yang namanya kerjasama di antara seluruh elemen bangsa, apakah itu antar umat beragama, antar suku, antar kekuatan politik, kekuatan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, para pejabat dengan rakyat, dan seterusnya. Artinya, dalam melaksanakan program ekonomi politik Pancasila itu dan untuk menciptakan kemandirian dan berdikari itu memang dibutuhkan yang namanya gotong royong, atau disebut oleh Bung Karno itu adalah Huluwis Kuntul Baris gitu ya.
itu adalah semboyan semangat kegotong royongan bahwa untuk menciptakan kemandirian itu harus ada kerjasama di antara seluruh elemen bangsa, sehingga tidak ada yang merasa paling, tidak ada yang merasa super di antara kelompok-kelompok yang lain yang ada di dalam masyarakat, yang ada di dalam elemen bangsa Indonesia terutama. Nah, itu kemudian dirumuskan berdikari dan gotong royong itu di dalam nawacita. Nawacita itu adalah cita-cita kemandirian bangsa, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa. Ada proses untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman, termasuk memberikan kesehatan kepada seluruh anak bangsa. Disebut di situ seluruh bangsa, tidak hanya kelompok elit saja, tetapi seluruh bangsa termasuk rakyat kebanyakan. Dalam konteks untuk melindungi segenap bangsa itu, pemerintah tidak boleh absen. Pemerintah itu harus selalu ada di tengah-tengah masyarakat dalam berbagai level dan dalam berbagai sektor. Tidak boleh ada satu bagian dari kehidupan anak bangsa itu yang tidak ada peran pemerintah di sana. Sehingga negara tidak boleh lemah. Karena itu negara harus melakukan penegakan hukum terhadap mereka yang mengganggu dan merugikan orang lain. Negara harus hadir dalam bentuk yang paling keras sekalipun untuk melindungi mereka yang dizalimi, mereka yang dilindungi. Karena itu akan mewujudkan kemandirian ekonomi. Keekonomi itu akan terbentuk kalau ada yang namanya keamanan. Keamanan untuk berusaha, keamanan berinvestasi, keamanan bekerja, keamanan dalam kehidupan sosial. Sehingga membangun Indonesia itu bisa dilakukan dari manapun, termasuk dari pinggiran atau dari desa. Pembangunan itu memang bisa dimulai dari desa karena rakyat kebanyakan itu berada di desa. Karena kalau pembangunan itu senantiasa berada di kota, maka dia ada terjadi sentralisme. Ketika terjadi sentralisme akan terjadi yang namanya persoalan-persoalan sosial kalau orang menumpuk di wilayah perkotaan. Nah, karena itu pembangunan perlu didesentralisasi, tidak hanya mulai dari pusat, desentralisasi itu ke tingkat provinsi, kemudian ke tingkat kabupaten, tapi juga desentralisasi itu sekarang sudah mulai dilakukan kepada level desa. Nah, artinya apa? Ekonomi politik Pancasila itu harus membangun dan memberdayakan masyarakat di desa supaya mereka bisa mandiri secara ekonomi dan mereka dewasa secara politik. Sehingga tidak ada lagi masyarakat di desa yang tidak mandiri secara politik hanya karena diiming-imingi uang untuk memilih calon tertentu misalnya. Tidak lagi mandiri secara politik hanya karena janji-janji yang dilakukan oleh para politisi di tingkat desa, mau di tingkat daerah dan di tingkat pusat, sehingga kemudian tidak memiliki kedaulatan di dalam pilihan-pilihan politiknya. Nah, inilah saudara-saudara beberapa hal yang berkaitan dengan ekonomi politik Pancasila yang ingin saya jelaskan dan saya diskusikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan berguna bagi kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.